Halo, perkenalkan, nama saya Herna Novianti Doloksaribu. Saya dari Program Studi Manajemen Informatika semester 3 dengan NPM 19753.023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman web dinamis dengan judul Sistem Laundry Berbasis Web, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Trisandika Jaya, Eskom Mkom. Di sini sudah dibuat deskripsian tentang pengerjaan tugas, yaitu sistem laundry merupakan aplikasi manajemen proses bisnis di sebuah laundry. Sistem laundry ini dibuat menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Konsep pengembangan sistem laundry ini menggunakan OOP. Proses yang ada dalam sistem laundry adalah seperti berikut. Terdapat 6, yaitu ada outlet, paket, pengguna, pelanggan, transaksi, dan yang terakhir adalah laporan. Kemudian ini adalah gambaran dari desain basis datanya, di mana di dalam paket ada ID paket, ada jenis paket, nama paket, harga, dan outlet. Kemudian di outlet ada ID outlet, nama outlet, alamat outlet, telepon outlet. Kemudian di user ada ID user, nama user, username, password, outlet ID, dan role. Kemudian dalam detail transaksi ada ID detail, ada transaksi ID, ada paket ID, ada total harga, keterangan, dan total bayar. Kemudian di transaksi ada ID transaksi, outlet, kode invoice, member ID, tanggal, batas waktu, tanggal pembayaran, biaya tambahan, diskon, pajak, status bayar, dan user ID. Kemudian yang terakhir ada ID member, nama member, alamat member, jenis kelamin, telepon member, dan nomor KTP. Di sini yang perlu teman-teman butuhkan yaitu ada aplikasi yang harus kita install, yaitu ada XAMPP. Di sini saya sudah menginstal dengan versi 3.2.4. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita harus menekan start pada Apache dan MySQL. Setelah itu, bagian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita membuatkan database-nya. Nah, di sini saya sudah membuatkan database dari menu-menu yang dibutuhkan dalam aplikasi sistem laundry. Nah, di sini yang pertama saya membuat ada detail transaksi, member, outlet, paket, transaksi, dan yang terakhir ada user. Kita coba untuk melihat detail dari database detail transaksi ya. Nah, di sini dalam detail transaksi ada namanya yaitu ID detail, transaksi ID, paket ID, total harga, keterangan, dan total bayar. Karena saya sudah mengisikan atau sudah mencoba menjalankan aplikasinya, maka ini sudah terisi. Kemudian yang kedua ada menu member. Nah, kita harus membuat menu member dengan isinya yaitu ada ID member, nama member, alamat member, jenis kelamin, telepon member, dan nomor KTP. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sudah mencoba aplikasi ini dan ketika saya mengisikannya otomatis di sini akan langsung terisi seperti ini ya teman-teman. Kemudian di outlet ada isinya yaitu ID outlet, nama outlet, alamat outlet, dan telepon outlet.
Kemudian untuk yang paket, isinya ada ID paket, jenis paket, nama paket, harga, dan outlet ID. Kemudian di transaksi agak sedikit panjang. Di sini ada isiannya ID transaksi, outlet ID, kode invoice, member ID, tanggal, batas waktu, tanggal pembayaran, biaya tambahan, diskon, pajak, status bayar, dan user ID. Di sini langsung terisi karena seperti yang saya katakan tadi sudah saya mencoba aplikasinya, dan otomatis di sini juga ketika dibuka kembali akan ada seperti ini. Kemudian di user, yang terakhir ada user. Di sini isiannya yaitu ada ID user, nama user, username, password, outlet ID, dan di sini row. Setelah kita selesai membuatkan database dengan isian yang sudah saya baca tadi, tiap-tiap nama ini kita buat isinya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah membuatkan shortcode atau kode programnya agar database ini bisa kita panggil di browser dengan aksi atau sudah berbentuk aplikasi dengan shortcode yang kita buat. Nah, di sini saya sudah membuatkan shortcode-nya dalam satu folder dengan nama aplikasi laundry. Nah, di dalamnya ada folder admin, assets, ada kasir, dan owner. Di sini juga saya sudah membuatkan laundry SQL atau database yang kita buat tadi. Nah, di dalam folder admin bisa kita lihat di sini ada yang namanya function. Nah, di sini teman-teman sering keliru ketika membuatkan file function ini, karena di sini yang perlu diperhatikan di function ini yaitu kita harus mengisi nama database yaitu laundry ini, karena saya membuatkan namanya tadi database-nya adalah laundry, maka di sini kita harus menyamakannya. Nah, di sini di bagian sini harus sama, karena jika tidak maka aplikasi atau shortcode dan database kita itu tidak akan terhubung seperti itu. Maka di sini seperti biasa kita buat localhost root, kemudian kita kosongkan namanya, dan ini adalah nama database-nya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang penting di sini di dalam file admin ini terdapat banyak ya teman-teman. Di sini sudah lengkap, yaitu ada functionnya agar kita bisa terhubung. Kemudian di sini juga ada outlet. Nanti kita bahas. Tadi di sini admin sudah lengkap dengan menu-menu yang akan kita buatkan atau kita isikan nanti agar bisa berjalan sesuai dengan database. Nah, assets ini adalah kode bawaan agar bisa aplikasi kita berjalan dengan lancar ataupun terlihat menarik. Nah, di sini sudah ada Bootstrap, CSS, dan yang lain-lain. Di sini juga ada tabel folder kasir, di mana di sini juga ada banyak kode program agar aplikasi kita nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada owner dan
Nah, di bagian cek login bisa kita lihat, kita rapikan sebentar. Kita sekarang pergi ke bagian cek login, di mana nanti ini akan berfungsi ketika kita mengetikkan password kita dengan benar, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman utama dari aplikasi Laundry. Nah, jika kita salah memasukkan password ataupun username, maka di sini akan ada pesan, yaitu username atau password salah. Nah, di sini di nomor 3 ini adalah agar kita bisa terhubung dengan database seperti yang sudah saya katakan tadi. Di sini rootnya kita kosongkan, dan ini adalah nama dari database kita. Nah, jika kita buat nama database-nya tadi adalah sistem Laundry contohnya, maka di sini juga kita mengubahnya menjadi sistem Laundry seperti itu. Tapi jika kita hanya buat Laundry, maka di sini isiannya database, nama database-nya harus Laundry agar nanti bisa terhubung atau shortcode-nya masuk ke database yang sudah kita buatkan sebelumnya. Nah, di sini adalah untuk pengecekan dari username dan password kita. Ini adalah shortcode-nya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ya, teman-teman, sudah ada shortcode-nya lengkap dari untuk cek login. Nah, untuk selanjutnya ada yaitu kita yang pertama membuatkan shortcode dari outlet. Nah, ini adalah shortcode dari outlet, di mana di bagian sini adalah kita agar terhubung ke nama database yaitu outlet. Di sini bagiannya untuk terhubung ke nama outlet yang kita buat di database sebelumnya. Di bagian sini ada pengaturan dari tampilannya nanti seperti itu. Kemudian di sini ada isinya yang sudah kita buatkan tadi, yaitu ada nama, ada owner, nomor telepon, alamat, dan aksi. Seperti itu. Ini adalah shortcode dari outlet. Kemudian ini di sini juga sudah saya buatkan, yaitu ada outlet edit, agar outletnya ketika kita nanti di aplikasi, ketika kita menekan tombol edit, maka ini adalah shortcode-nya agar bisa berjalan atau berfungsi outlet edit, menu edit di outlet tersebut. Seperti itu. Di sini juga ada outlet untuk menghapus, kemudian untuk menu tambah seperti itu. Kemudian di paket, nah di paket juga sama. Di sini bagian dari kita memanggil atau menghubungkan shortcode ini agar bisa terhubung ke database di bagian sini. Kemudian ini bagian untuk mengedit tampilannya. Kemudian di bagian paket ada nama paket, jenis, harga, dan outlet. Kemudian di sini juga ada paket edit, paket hapus, tambah, di mana nanti ketika kita menekan tombol edit ataupun hapus ataupun tambah, tombol yang kita tekan itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian ada pelanggan. Nah, di pelanggan ini juga sama, ini adalah shortcode-nya, di mana di sini kita ada nama, alamat, jenis kelamin, telepon, nomor KTP. Di bagian sini adalah untuk menghubungkan
nama pelanggan atau database pelanggan ke shortcode yang kita buatkan ini. Di sini juga ada edit, ada tambah, kemudian ada pengguna. Di bagian sini ini adalah kode program dari pengguna seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada nama, isinya nanti ada nama, username, dan role. Kemudian ada edit, ada hapus, ada tambah. Kemudian yang paling penting di sini adalah juga transaksi. Dimana di bagian awal kita buat judulnya transaksi. Kemudian di sini functionnya ada layout header. Kemudian di sini adalah untuk menghubungkan ke nama database transaksi kita. Kemudian di bagian sini nanti ada invoice, member, status, pembayaran, total harga, dan ada juga aksi. Ini adalah kode program dari transaksi. Kemudian di sini juga ada transaksi bayar, cari member, ada detail, konfirmasi, bagaimana transaksi itu bisa berjalan dengan sukses. Ini adalah subkode di balik itu. Kemudian setelah kita membuat kode programnya, maka kita bisa menjalankannya di browser. Kita akan mencobanya seperti ini. Kita ketikkan localhost, kemudian nama database yang kita buat. Nah, di sini saya sudah membuatnya dengan nama aplikasi laundry. Nah, setelah kita memanggil aplikasi laundry, kemudian kita akan diarahkan di halaman utama. Maksud saya halaman pertama dari aplikasi laundry, yaitu kita untuk masuk atau login ya teman-teman. Maka kita bisa masukkan username yang telah kita buat tadi, kemudian kita buat passwordnya, dan kita klik login. Di sini nah, ketika kita berhasil, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman utama. Nah, bagaimana jika kita gagal untuk masuk ya? Ini kita coba dulu. Gimana sih kalau kita gagal? Umpamanya kita salah password, login. Nah, di sini tadi ini username atau password salah itu adalah pesan yang sudah kita buatkan di shortcode atau kode programnya. Nah, setelah itu coba masuk kembali. Nah, kita sudah diarahkan ke menu utama. Ini adalah menu utama. Ada di sini dashboard, ada outlet, pelanggan, dan transaksi. Di sini di bagian pertama adalah dashboardnya. Kemudian kita lihat di menu yang selanjutnya, yaitu outlet. Nah, ini di menu outlet ini sudah saya buatkan atau sudah saya coba tadi. Teman-teman bisa di sini ada aplikasi ada tombol tambah. Kita bisa menambah outletnya seperti ini contohnya. Setelah kita menambahkan, kita bisa mengetikkan simpan seperti itu. Kemudian di sini di bagian aksi juga ada edit. Contohnya kita salah di bagian nomor telepon, kita bisa edit. Kemudian juga kita bisa menghapusnya seperti itu. Kemudian di bagian paket juga sama. Kita bisa menambahkan, contohnya saya tambahkan paket kering wangi. Kemudian di sini ada bed cover, kita pilih contohnya. Kemudian kita simpan.
Nah, di sini karena kita tidak membuat harga, maka kita bisa mengedit seperti itu. Kalau salah, kita bisa menghapus di bagian sini. Kemudian setelah itu kita coba untuk melihat menu di pengguna. Di sini juga sama seperti outfit dan paket, bisa kita menambahkan. Di sini saya sudah menambahkan beberapa, yaitu seperti ini. Ada admin, ada Hernan Novrianti 2000, ada Elvasi Irmawar. Jika kita ingin menghapus, ya kita tinggal menghapusnya seperti ini, menekan ini. Dan jika kita ingin menambahkan, kita bisa menambahkan di bagian sini. Kemudian di bagian pelanggan. Nah, di sini sudah ada nama pelanggan, yaitu seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan juga bisa seperti sebelumnya, karena di sini tombolnya sudah berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian di bagian transaksi. Nah, ini adalah bagian transaksi dari pelanggan yang sudah memakai jasa laundry yang kita buat. Dan ini adalah bagian transaksinya. Jika kita ingin melihat detailnya itu, maka tampilannya akan seperti ini. Kita juga bisa mengubah di bagian sini. Nah, setelah itu kita coba melihat di bagian laporan. Nah, di bagian laporan itu di sini sudah terdapat grafik, sudah ada grafiknya ya teman-teman, di mana ini akan menunjukkan penghasilan kita tahun ini apakah bertambah, apa menurun, seperti itu. Penghasilan bulan ini juga ada dan penghasilan minggu ini. Maka akan sangat membantu kita untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dari usaha laundry yang kita buat. Nah, ini adalah laporan penjualan. Nah, di sini karena sudah kita isikan tadi di bagian pelanggan, maka di sini ada laporannya, yaitu ada paket kering wangi, jumlah transaksi, tanggal transaksi, dan total hasil. Seperti itu. Maka ini adalah tampilan keseluruhan dari aplikasi laundry yang telah kita buatkan tadi, mulai dari database dan shopcoding-nya. Nah, di bagian sini ada tombol logout, di mana kita bisa menekannya agar kita keluar dari aplikasi. Ketika kita tekan, maka kita akan diarahkan lagi untuk di halaman login. Demikianlah presentasi saya tentang aplikasi pengolahan laundry berbasis web. Jika saya ada kesalahan kata dalam penyampaian yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih.